Halo, kembali lagi bersama saya Jack. Kali ini saya mau tunjukkan buat teman-teman pengguna Hubsan Sino Pro Plus ya, bagaimana caranya supaya kita bisa buat video hyperlapse dengan resolusi 4K. Karena untuk aplikasi bawaan dari Sino Pro Plus itu kita hanya bisa buat video hyperlapse batas di 1080 saja ya, gitu ya. Dan kalau seandainya menurut teman-teman yang merasa belum puas dengan 1080 dan kalian pengen buat dengan resolusi 4K, kalian bisa ikuti video ini sampai selesai dan mudah-mudahan video ini bisa memberikan kalian sedikit gambaran ya, bagaimana caranya supaya kalian bisa membuat video hyperlapse dengan resolusi 4K ya, gitu ya. Dan sebelum saya lanjut, seperti biasa buat teman-teman yang selama ini sudah mendukung channel ini, terima kasih banyak buat kalian. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat-sehat. Dan buat teman-teman yang belum like, belum subscribe channel ini, silakan jangan lupa like video ini kalau kalian menyukai videonya. Kalau tidak suka juga tidak apa-apa, gitu ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke, kita lihat sama-sama seperti apa cara buatnya. Check it out. Oke, jadi saya mulai dari teknik kalian mengambil videonya ya. Jadi kalau misalkan, kalau kalian mengambil videonya dari untuk angle-nya kalian angkat dari bagian atas, itu kalian main di throttle-nya ya. Jadi misalkan kalau kalian mulai dari bawah ke atas, throttle-nya harus kalian naikkan. Kalian harus lebih sedikit menahan ini ya. Jadi kalau kalian naikkan throttle-nya harus kalian tahan. Dan posisi throttle-nya jangan sampai sedikit goyang-goyang ya, karena akan berpengaruh di saat kalian mempercepat video kalian ya, gitu ya. Akan terlihat tersendat-sendat atau lambat kemudian cepat kayak gitu ya. Jadi usahakan throttle kalian posisikan dan pertahankan sebisa kalian ya. Untuk cara tahannya, kalian sesuaikan dengan kalian ya, nyamannya seperti apa. Kalau kalian nyamannya cara pegangnya seperti gini, sambil bagian ini ya, bagian ini kalian agak sedikit sandar di sini ya, untuk pertahankan kuda-kuda jari kalian ya, supaya tidak bergeser. Kalian seperti gini ya, kalian pertahankan seperti gini, karena drone-nya akan naik sangat pelan gitu ya. Ataukah kalian mau yang seperti gini, tergantung nyaman kalian. Dan jari yang ini kalian pakai untuk sebagai kuda-kuda di sini ya, gitu ya. Begitu juga bagian jari di atas ya, untuk mempertahankan posisi throttle-nya tidak bergeser ke bawah atau terlalu bergeser ke atas ya, sehingga nanti hasilnya akan kurang enak kalau dilihat. Karena kalau dipercepat, sekali lagi, kalau seandainya kalian durasi videonya kalian percepat, akan terlihat seperti tersendat ya, cepat kemudian lambat kayak gitu. Oke, jadi untuk kalau kalian main di throttle, itu berarti untuk videonya kalian ambil dari atas ya, gitu ya. Nah, kalau seandainya kalian membuat video dengan rekam sejajar ya, atau straight angle, kalian main di stick kirinya ini ya, gitu ya. Nah, untuk stick kiri seperti biasa kayak di yang throttle-nya ini ya, kalian sesuaikan dengan posisi jari kalian, ataukah menurut kalian enaknya yang bagaimana ya, mau yang begini ataukah yang begini.
Kalau yang seperti gini, kuda-kudanya bagian sini sama sini kalian bisa nempel di sini ya. Jadi kalian bisa untuk mempertahankan throttle-nya seperti gini ya. Tapi kalau seperti gini ngilu juga bro. Kalau tahan selama 10 menit atau kurang lebih ya, capek jarinya, pasti gemetar sedikit. Gitu ya. Oke, jadi ini untuk cara kalian menggunakan throttle, menggunakan remote untuk kalian membuat atau mengambil suatu video ya, untuk nanti kalian rubah menjadi video hyperlapse. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengeditannya ya. Oke, jadi ini satu buah video yang saya pakai sebagai contoh ya, dan saya rekam dengan resolusi 4K 30 fps ya. Nah, ini saya tarik ke timelinenya, kemudian klik kanan dan speed durasi. Ini saya kasih 2000 ya. 4 menit 5 menit. Ini saya kasih 2000, kemudian ripple editing dan frame blending ya. Kemudian oke. Kemudian ini saya pakai satu buah contoh, satu video saja sebagai contoh ya. Nanti saya tunjukkan beberapa video yang lain lagi yang sudah saya edit ya. Oke, kemudian klik kanan dan next ya. Di next, kemudian supaya videonya seperti biasa tidak goyang-goyang, tambahkan lagi warp stabilizer ya. Ya, jadi untuk kelebihannya, kalau kita buat hyperlapse dengan cara manual seperti gini, kita tidak perlu pakai motion di sini ya. Kita tidak perlu pakai di sini karena kita buat secara manual, dan kelebihannya itu gambar atau video ya. Video tidak akan pecah kalau seandainya kita buat secara manual begini ya, gitu ya. Oke, ini kita tunggu sampai selesai. Ini saya kasih contoh, atau kalau kalian mau lihat video saya sebelumnya, belajar buat video hyperlapse ya. Nah, itu gambarnya, videonya itu kelihatan pecah karena saya pakai motion di sini ya. Jadi videonya itu saya pakai motion supaya terlihat seperti drone-nya lagi maju ya. Nah, hal itu yang membuat videonya terlihat pecah ya kalau seandainya dipakai motion.